Selamat datang di acara webinar JSDS yang kedua dengan tema Strategi Desain Berkelanjutan. Sebelumnya, saya mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu peserta boleh mengaktifkan video saat sesi pembukaan berlangsung. Kemudian, kegiatan acara ini akan direkam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kartika Magdalena, alumni dari Fakultas Desain Universitas Pelita Harapan. Hari ini, saya berperan untuk memandu acara webinar JSDS ini. Saya juga ingin mengingatkan sekali lagi agar Bapak dan Ibu peserta boleh memastikan sudah menggunakan nama lengkap sebagai nama profil Zoom sesuai dengan nama yang digunakan ketika mendaftar webinar. Webinar ini merupakan webinar kedua JSDS dengan tema Strategi Desain Berkelanjutan yang akan dibawakan oleh Gloria Stefani sebagai mahasiswa desain interior dan Phoebe Valencia sebagai dosen desain interior Universitas Pelita Harapan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta webinar. Saya menyambut Bapak dan Ibu dosen serta mahasiswa dari Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret, Institut Teknologi Nasional Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Indonesia, Universitas Agung Podomoro, Universitas Bina Nusantara, Universitas Ciputra, Universitas Komputer Indonesia Bandung, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran Jawa Timur, dan Universitas Pelita Harapan. Selain itu, kami juga menyambut praktisi desain dan juga rekan dari perusahaan Cipta Kreasi Indo dan perusahaan Satria Baja Kumala. Setelah pembukaan webinar ini, acara akan langsung dilanjutkan dengan materi pengantar yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Martin Lukman Katopo yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi materi utama. Baru kemudian sesi talk show, diskusi, dan tanya jawab akan diadakan. Apabila Bapak dan Ibu peserta memiliki pertanyaan pada sesi utama, Bapak atau Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat terlebih dahulu. Pertanyaan Bapak dan Ibu akan kami tampung dan akan kami ajukan pada sesi tanya jawab nanti. Setelah sesi tersebut selesai, kami akan memberikan sedikit informasi mengenai Jurnal Strategi Desain dan Inovasi Sosial atau JSDIS. Kemudian, webinar ini akan ditutup dengan foto bersama. Sebelumnya, saya juga ingin memberikan informasi mengenai pengisian daftar hadir, sertifikat, pemberian sertifikat, dan pengisian kuesioner umpan balik. Link untuk kuesioner tersebut akan saya share dalam kolom chat. Bapak dan Ibu bisa copy-paste terlebih dahulu agar tidak tertimbun dan diisi nanti. Form pengisian daftar hadir dapat mulai diisi setelah acara webinar selesai sampai 1 jam setelahnya. Pengisian daftar hadir diperlukan sebagai kepentingan sertifikat nantinya. Jadi, saya harap Bapak dan Ibu bisa mengisi daftar hadir dengan baik. Selain daftar hadir, saya juga berharap agar Bapak dan Ibu peserta dapat mengisi kuesioner umpan balik untuk acara webinar JSDS kali ini. Timbal balik dari Bapak dan Ibu adalah masukan yang penting untuk kami. Jadi, kami harap Bapak dan Ibu bisa memberikan penilaian melalui pengisian kuesioner tersebut. Sekali lagi, saya juga mengingatkan agar Bapak dan Ibu peserta memastikan untuk mengaktifkan video atau on-cam saat sesi penutupan webinar nanti, dan ketika ingin bertanya dalam sesi diskusi dan tanya-jawab nantinya. Video boleh dinonaktifkan selama sesi materi berlangsung. Sekian pembukaan dari saya. Langsung saja saya persilahkan Bapak Dr. Martin Lukman Katopo untuk memulai sesi materi pengantar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Terima kasih Kartika sudah membuka webinar JSDIS yang kedua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang hadir. Maaf, saya lihat ada dari banyak universitas yang datang, dari UKDW, dari Podomoro, lalu dari UPN, Unikom, lalu kemudian UNS. Semoga webinar hari ini, juga dari Universitas Putra tentu saja ya, semoga webinar hari ini bisa memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Tanpa berlama-lama, saya izin untuk langsung memulai memberikan pengantar sebelum akhirnya nanti masuk ke dalam sesi utama.
Iya, Bapak Ibu sekalian, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang hadir. Pada hari ini kita akan membicarakan mengenai strategi desain berkelanjutan. Kita juga tahu bahwa secara khusus nanti akan dibahas secara lebih teknikal tentu saja tentang aplikasi pelepah kelapa sebagai material terapan interior bagi Sekolah Lentera Harapan Rote. Pada sesi pembukaan ini saya ingin menyampaikan tentang kira-kira apa itu strategi desain berkelanjutan, juga kemudian menempatkan pembahasan nanti yang akan dibawakan oleh Bu Fibi dan Gloria dalam konteks Sekolah Lentera Harapan Rote. Saya akan langsung mulai. Jadi Bapak Ibu tentu kita bersama-sama tahu gitu ya bahwa tren 20 tahun belakangan itu adalah besarnya perhatian pada kerusakan lingkungan, pemanasan global, perubahan iklim dan seterusnya. Kita tentu ingat gitu pada akhir tahun 1998-99 saya lupa, awal tahun 2000 itu persoalan tentang kerusakan lingkungan yang sebenarnya sudah digaungkan semenjak tahun 1960 itu baru mendapatkan perhatian serius di seluruh dunia. Jadi kemudian muncullah yang kita sebut dengan sustainability design. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang Indonesia gitu ya, faktanya adalah bahwa Indonesia adalah negara ketiga di dunia sebagai pembuang emisi gas rumah kaca terbesar setelah Cina dan Amerika Serikat. Dan pada tahun 2012 Indonesia bahkan menggeser Brazil dalam persoalan percepatan kehilangan area hutannya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di gambar sebelah kanan bawah itu bagaimana hutan-hutan di Indonesia paling sebelah paling kanan paling pinggir ya. Bahkan bisa dilihat bagaimana hutan di Kalimantan itu dari tahun 1950-an sampai tahun 2020 itu sudah langsung berkurang hampir 80% gitu. Ini adalah satu fakta yang terus kita lihat gitu. Sementara di satu sisi yang lain kita juga tahu gitu ya kehilangan hutan-hutan tropis ini, lalu juga kemudian perilaku yang tidak ramah lingkungan akan sebenarnya mempercepat yang disebut dengan perubahan iklim atau climate change gitu. Nah, yang lebih menarik lagi juga adalah ketika kita berbicara di dunia desain gitu ya, kita semua tahu betul gitu bahwa sebenarnya di dalam dunia desain itu termasuk penyumbang terbesar. Gitu. Kalau Anda lihat di Bapak Ibu lihat dan rekan-rekan mahasiswa lihat di grafik sebelah kanan itu construction industry itu paling besar gitu ya kalau kita bicara water pollution yang disebabkan oleh construction industry misalnya dibandingkan dengan demolition, metal industry, mining, paper industry dan seterusnya. Lalu kemudian kita bisa lihat juga bahwa kalau kita bicara tentang hasil karya desain dalam bentuk bangunan terutama gitu ya, dia berkontribusi sangat besar gitu kepada kerusakan lingkungan ya. Tadi misalnya dikatakan 12% water use, 30% greenhouse gas emission itu dilepaskan ke dan kemudian menjadi gas rumah kaca gitu ya. Lalu kemudian waste output-nya itu 65% dan electricity consumption-nya itu mencapai 70%. Jadi ini adalah hal-hal yang kemudian sebagai desainer kita perlu memberikan perhatian. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang strategi desain berkelanjutan, maka sebenarnya mungkin menarik untuk melihat gitu ya, the way of thinking. Jadi kalau kita bicara tentang the way of thinking, maka kita akan selalu bertemu gitu ya, tegangan antara traditional thought dan modern thought gitu. Pemikiran tradisional itu tentu saja selalu belajar dari sejarah, lalu kemudian memperhatikan lokalitas gitu ya, melihat vernacular buildings gitu kan, lalu kemudian melihat material-material yang alamiah, terus kemudian metode konstruksi yang simple, terus kemudian juga keahlian lokal yang ada di sana, kemudian responsif terhadap site dan iklim gitu ya, lahan dan iklim dan seterusnya gitu. Sementara kita tahu juga di dalam pendidikan desain dari barat gitu ya, kita juga mendapatkan modern thought gitu. Dan itu mewarnai sebenarnya
gaya desain di seluruh dunia gitu. Jadi sudah lagi bukan dari barat atau dari timur dan seterusnya, tapi kita tahu bahwa misalnya modernis design itu cenderung berpikir bahwa segala sesuatu itu menuju satu kemajuan atau progresif gitu ya. Oleh karena itu tujuannya adalah untuk mengatasi gitu ya, mengatasi dalam artian menguasai gitu. Jadi dia mendominasi. Kalau dia bertemu dengan alam, maka dia akan muncul sebagai sesuatu yang menaklukkan alam, kurang lebih seperti itu. Dan hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknologi. Nah, kalau kita tadi lihat traditional thought yang sifatnya lebih sirkular gitu ya, kemudian modern thought yang sifatnya lebih progresif gitu ya, lebih linear menuju satu kemajuan. Sebenarnya kedua-duanya itu seharusnya kalau kita lihat desain di masa depan itu kalau kita bicara soal future harusnya adalah gabungan dari kedua-duanya gitu. Kita harus melihat diri kita sebagai seorang problem solver, lalu kemudian harusnya kita dapat mengombinasikan prinsip-prinsip dari masa lalu gitu dengan teknologi modern gitu, yang kemudian dapat menemukan solusi-solusi dari tautan antara keduanya gitu, relasi dan diskusi antara keduanya. Dan ini semua bisa dilakukan tanpa kemudian mengkompromikan gitu ya. Kalau kita bicara misalnya traditional design, terus kemudian desainnya juga jadi sangat tradisional gitu. Atau kalau modern jadi sangat simplified, tidak demikian juga. Tapi justru kombinasi keduanya dapat menghasilkan invensi-invensi dan inovasi-inovasi baru. Jadi saya pikir strategi desain berkelanjutan yang paling utama adalah ketika kita sebagai desainer itu mampu gitu ya mengkombinasikan prinsip-prinsip dari masa lalu dengan teknologi modern, itu yang perlu kita bayangkan sebagai satu strategi desain yang berkelanjutan. Nah, selain itu juga bahwa kita perlu menanyakan pertanyaan yang tepat. Jadi bagaimanapun juga bukan solusi yang tepat yang perlu dicari, tapi merumuskan dulu pertanyaan yang tepat. Apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut Bapak Ibu bisa lihat ya dari beberapa poin yang disampaikan di sini, misalnya adalah apa sih tujuan dari proyek tersebut gitu ya, berapa lama bangunan itu atau interior itu akan ada gitu ya atau diperlukan gitu dia berfungsi, lalu kemudian energi dan sistem air apa yang appropriate ya, yang pas atau tepat, lalu material apa yang pas, appropriate tuh pas ya, tepat guna mungkin gitu ya. Saya harus menemukan kata padanan yang baik ya. Kemudian metode konstruksi apa yang pas gitu ya, yang tepat guna. Lalu kemudian bagaimana sebuah ruang berfungsi gitu, dan kemudian bagaimana apabila kemudian semua yang sudah direncanakan itu bisakah dipikirkan sebagai satu siklus gitu ya dari awal hingga akhir gitu. Nah, pada hari ini kita akan banyak bicara tentang material. Jadi saya memang highlight yang what materials are appropriate karena nanti kita akan banyak bicara soal itu. Lalu kemudian kita juga mesti mempertimbangkan konsekuensi. Jadi ketika kita bicara sustainable life cycle form atau desain berkelanjutan gitu ya, kita harus membayangkan bahwa berkelanjutan itu artinya adalah satu siklus hidup dari satu bentuk gitu ya. Dia closed loop with all byproducts being reused. Jadi bagaimana ketika dia dari mulai ada sampai dia berakhir itu bisa menjadi satu closed loop, satu lingkaran full penuh. Mungkin Bapak Ibu di sini yang menggeluti desain berkelanjutan tahu istilah cradle to cradle gitu ya. Jadi kurang lebih sustainable life cycle forms adalah seperti itu. Dan tentu kita dapat memahami bahwa unsustainable life cycle itu adalah ketika kita menggunakan linear model. Dan kalau kita menggunakan linear model, sepanjang perjalanan linear itu kita akan menemukan atau mendapatkan waste ya, hal-hal yang terbuang gitu, yang tidak berguna dalam sepanjang perjalanan linear tersebut. Ini mungkin hal yang sederhana gitu ya, dan kelihatannya semua orang tahu gitu, tapi sungguh sulit untuk dilakukan secara konsekuen gitu ya. Ketika bicara soal sustainable life cycle forms dan sustainable life cycle. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sedikit dan memberikan konteks tentang Sekolah Lentera Harapan Rote. Jadi Sekolah Lentera Harapan Rote itu adalah sekolah yang digagas oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan
di pedalaman-pedalaman, terutama untuk daerah-daerah yang memang pendidikannya perlu didukung, sehingga kebetulan kita berkesempatan gitu ya, School of Design berkesempatan untuk bekerja sama dengan YPPH, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, untuk mendesain sekolah Lentera Harapan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Barat ya, kalau nggak salah. Nanti masih lihat ya, Rotendao. Nah, sekolah ini gitu ya merupakan hasil kolaborasi dari 4 program studi yang ada di School of Design atau Fakultas Desain. Jadi 4 program studi tersebut adalah arsitektur, kemudian interior design, lalu kemudian product design dan visual communication design. Jadi 4 prodi ini bekerja sama untuk mendesain sekolah Lentera Harapan Rote, karena juga salah satu strategi dari desain berkelanjutan adalah bekerja kolaboratif. Kita bisa lihat bagaimana tentu mudah membayangkan arsitektur dan interior bergabung ya untuk menghasilkan desain yang optimal. Tapi juga ternyata melalui product design gitu, kita bisa mengoptimalkan desain produk desain untuk pembelajaran di sekolah tersebut menjadi sangat tepat gitu untuk pengguna, baik itu anak-anak maupun anak-anak yang masih di TK gitu ya sampai yang sudah SD. Karena nih sekolah ini adalah untuk dari TK sampai SD kelas 6. Nah, kemudian juga kita bekerja sama dengan Visual Communication Design gitu, di mana DKV di sini berusaha membuat satu environmental science system gitu ya, yang kurang lebih dia akan berkolaborasi, bukan berkolaborasi, dia akan berkontribusi dalam desain gitu untuk membuat orang-orang semakin engage lagi dengan desain yang dihasilkan. Nah, kita juga kemudian memperhatikan local wisdom. Jadi kita mempelajari dan meriset banyak hal tentang Rote. Kemudian kita juga meriset banyak hal tentang model dan cara pembelajaran dari Sekolah Lentera Harapan. Kedua hal itu kita gabung. Lalu kemudian menghasilkan konsep transformational dan engaging learning experience. Dari hal-hal lokalitas misalnya kita berusaha mengadopsi sebisa mungkin rumah khas Rote gitu secara arsitektur. Lalu kemudian dari interior kita berusaha mengadopsi penggunaan material lokal, lalu kemudian juga pola-pola atau pattern-pattern yang ada dari kesenian, kemudian dari banyak hal lainnya yang ada di Rote. Kalau tadi produk desain mencoba memahami bagaimana ergonomi anak-anak Rote gitu ya bisa kemudian terpenuhi sehingga dapat melakukan pembelajaran yang maksimal, sekaligus juga mencoba mencari sistem desain furniture gitu yang bisa tidak terlalu banyak waste, lalu kemudian juga memiliki satu sistem yang sangat efisien gitu. Dia bisa berubah-berubah fungsi, dia bisa dibalik gitu ya. Misalnya dalam posisi A dia berfungsi sebagai hanya meja, lalu ketika dalam posisi B dia berfungsi sebagai bangku dan meja dan seterusnya gitu. Nah, tadi yang visual communication design sudah saya sampaikan. Nah, keempat prodi ini bekerja sama, lalu kemudian dilakukan aktivitas desain. Nah, yang menarik adalah ketika kita bicara kolaborasi di Fakultas Desain sendiri itu, ini adalah hasil kerja dari dosen dan mahasiswa. Itu dosen dan mahasiswa. Jadi mahasiswa ikut terlibat dalam proyek ini, lalu kemudian melaksanakannya. Yang akan presentasi hari ini, Bu Phoebe dari program studi desain interior, dan Gloria adalah alumni yang baru saja lulus dengan proyek akhir TA kolaboratif Sekolah Lentera Harapan Rote. Itu adalah anggota tim ya dari tim mahasiswa yang ikut dalam perencanaan Rote ini. Nah, prosesnya sangat dinamis sekali karena juga bekerja sama dengan tim pembangun atau perencana dan juga dengan yayasan. Jadi yayasan dan tim pembangun atau kontraktor itu betul-betul ikut dalam rapat lalu kemudian berdiskusi tentang banyak hal. Nah, ini kita akan lihat bagaimana di dalam strategi desain berkelanjutan banyak hal yang kemudian dibicarakan.
Selain tadi mengadopsi hal-hal yang bersifat lokalitas, lalu ketika kita bicara tentang material, di awal kita berusaha dengan idealis misalnya menggunakan ijuk gitu ya, lalu kemudian dari ijuk berganti menjadi genteng tanah liat, lalu kemudian akhirnya menjadi genteng metal. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa bertanya bagaimana sebuah genteng metal gitu ya bisa dikatakan sebagai desain yang berkelanjutan. Tapi bila kenyataannya kita mempertimbangkan jarak dan ketersediaan bahan di Rote, maka genteng metal adalah salah satu pilihan yang paling berkelanjutan. Hal tersebut menjadi juga pengalaman lengkap bagi mahasiswi yang terlibat dalam proyek ini, karena mereka benar-benar terlibat dari proses perencanaan desain hingga ke pembangunan. Tim dosen dan mahasiswa juga pergi ke Rote, langsung ke lapangan untuk bertemu dengan guru-guru yang ada di sana, murid-murid yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu, Sekolah Lentera Harapan Rote sudah ada. Ini adalah bangunan baru yang akan dibuat gitu ya. Lalu bertemu dengan stakeholder lain seperti pemerintah, perwakilan dinas Pedanka di Rote gitu ya. Dan lain-lain gitu. Jadi pertemuan-pertemuan ini begitu kayanya, dan kemudian juga memberikan kesempatan bagi tim untuk benar-benar merasakan bagaimana situasi di Rote yang misalnya sangat panas sekali di siang hari, memiliki potensi misalnya angin-angin puting beliung walaupun dalam intensitas yang sangat rendah, dan banyak hal lain. Ini juga satu hal yang kadang-kadang dilupakan oleh generasi desainer, generasi milenial untuk datang dan merasakan. Ini juga strategi desain berkelanjutan, saya pikir ketika kita benar-benar engage dan benar-benar dapat merasakan apa yang ada di lapangan. Di bawah Bapak Ibu bisa lihat bagaimana proses konstruksi itu dilakukan, dari mulai benar-benar tanah gitu ya, sampai akhirnya kemudian berdiri bangunannya. Dan per Agustus 2020 ini adalah bangunan yang fase pertama yang sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pengantar dari saya supaya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan gambaran ketika nanti Gloria akan membahas satu aspek khusus saja mengenai material lokal yang digunakan untuk perencanaan Sekolah Lentera Harapan Rote. Saya pikir demikian pengantar dari saya. Ini adalah tim yang ikut serta di dalam proyek Sekolah Lentera Harapan Rote ini, dan semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan strategi desain berkelanjutan dari presentasi ini. Saya akan langsung lanjut ke Bu Phoebe dan Gloria. Silakan Bu Phoebe dan Gloria untuk langsung masuk ke menu utama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Martin. Saya akan coba share screen ya. Oke. Baik. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu sekalian dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya dan Gloria dapat berbagi saat ini. Sekolah Lentera Harapan di Rote merupakan satu proyek kolaborasi antara School of Design, UPH, ya seperti yang sudah dijelaskan Pak Martin tadi. Kolaborasi dari 4 prodi dari School of Design, dari desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan juga arsitektur. Dan ada keterlibatan mahasiswa desain interior dalam perancangannya. Peran kita dalam proyek Sekolah Lentera Harapan Rote ini fokus pada perancangan interior. Setelah bentuk bangunannya disetujui, ya, maka kita akan lebih detail dan fokus dalam gubahan ruang dalam, ya, dengan memperhatikan material konstruksi yang digunakan serta ergonomi dalam ruang untuk memfasilitasi setiap aktivitas di dalamnya. Okay. Dalam mengerjakan proyek ini, ya, desain berkelanjutan menjadi satu acuan atau satu panduan.
Dan salah satu strategi desain berkelanjutan yang diperhatikan dalam perancangan interior Sekolah Lentera Harapan Rote ini adalah pemilihan material, khususnya material lokal yang ramah lingkungan, di mana kita juga belajar mengenai kearifan lokal di dalamnya. Sumber dan siklus material yang merupakan material ramah lingkungan dapat dilihat dari siklus hidup material tersebut, mulai dari proses pembentukan, pengolahan, hingga saat akhir masa penggunaannya, tetap akan berdampak positif bagi kesehatan lingkungan. Nah, kriteria material yang ramah lingkungan bisa dengan penggunaan material lokal, material bekas, material daur ulang, material prefabrikasi, dan material yang memiliki fitur ramah lingkungan. Oke. Mengacu pada desain berkelanjutan, maka dalam perancangan Sekolah Lentera Harapan di Rote ini, ada kesepakatan untuk menggunakan material lokal. Ya, material lokal yang khas dari Rote dan di dalam satu ruangan yang kita pilih. Dalam menentukan material lokal ini, tim desain menggunakan hasil observasi saat kunjungan ke Rote dan juga wawancara dengan masyarakat Rote mengenai apa yang menjadi ciri khas material lokal mereka dan material yang familiar dengan masyarakat di Rote. Nah, pada akhirnya material lokal yang dipilih adalah material pelepah kelapa yang diolah dan banyak digunakan pada rumah-rumah penduduk di Pulau Rote. Hal inilah yang memunculkan ketertarikan bagi Gloria untuk melakukan penelitian terhadap material pelepah kelapa ini. Dan dalam penelitian ini, Gloria akan menunjukkan hasil eksperimennya dalam menemukan teknik pengembangan pengaplikasian material pelepah kelapa yang efektif digunakan dalam perancangan desain interior Sekolah Lentera Harapan Rote. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita dengarkan penjabaran dari Gloria. Silakan, Gloria. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Gloria. Jadi di sini aku mau ngejelasin, mau cerita sih sebenarnya jatuhnya tentang proses penelitian aku selama ini untuk mengembangkan pelepah kelapa yang sebagai material lokal di masyarakat Rote. Jadi sebenarnya penelitian ini tuh didasari dari adanya pertimbangan kita sebagai tim desain SLH Rote untuk menggunakan si pelepah kelapa yang tadi udah disebutin. Kalau misalkan pelepah kelapa ini merupakan satu material lokal yang ada di Rote gitu. Dikarenakan kita mau mengaplikasikan, mau memperlihatkan identitas si masyarakat Rote sendiri gitu ya. Nah setelah itu muncullah pertimbangan apa aja sih, dari mulai bagaimana perawatannya, keberlanjutannya gimana, bukan hanya dari materialnya itu sendiri, tapi bagaimana ke penggunanya gitu, ke guru-gurunya yang punya tugas untuk merawat istilahnya. Nah, jadi pertimbangannya itu dikarenakan pelepah kelapa ini kan termasuk kategori material alami, dan ketika kita udah melewati proses wawancara itu segala macam, ternyata pelepah kelapa ini tuh cenderung tidak tahan lama. Dan juga dengan kebutuhan guru yang membutuhkan perawatan yang efektif, akhirnya timbullah gagasan mau mengembangkan si teknik ini. Oh iya, jadi di Rote itu, masyarakat Rote itu menggunakan pelepah kelapa ini sebagai dinding yang mereka sebut sebagai dinding bebak. Nah, nanti bakal aku jelasin sedikit tentang dinding bebak itu apa sih gitu ya. Nah, next. Oke. Jadi untuk mengembangkan si pelepah kelapa ini sebagai material interior, material terapan interior, pastinya butuhnya aku butuh guide arah, apakah pelepah kelapa ini tuh mau dijadikan sebagai material apa sih gitu. Dari kalau secara teknik itu diklasifikasiin ada 3, ada logam, non logam, sama komposit, dan aku pilihnya komposit. Next. Jadi material komposit ini apa sih gitu ya. Jadi
pengertiannya itu suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari 2 atau lebih bahan dengan sifat bahan yang berbeda. Jadi ilustrasinya begini, kayak ada bahan A dengan bahan B, terus digabungkan, dikombinasikan menjadi bahan AB, tapi sifat bahannya itu berbeda dan otomatis lebih bermanfaat lagi, lebih baik lagi gitu. Nah, di sini ada 4 tujuan dari material komposit. Yang pertama itu ada memperbaiki sifat mekaniknya atau sifat spesifik tertentu bahan. Terus yang kedua untuk mempermudah desain yang sulit. Ketiga ada keleluasan dalam bentuk desain yang dapat menghemat biaya, sama menjadikan bahan lebih ringan. Nah, dari 4 tujuan ini emang udah dijadikan sebagai dasar dalam untuk mengembangkan si pelepah kelapa ini. Nah, Oke. Jadi kalau untuk material komposit itu dia ada 2 komposisi penyusunnya. Tadi sebelumnya ada gambar di mana ada matriks dan matriks dan reinforcement, yang artinya matriks itu adalah pengikat dan juga reinforcement itu adalah penguat di dalamnya. Jadi ketika sudah dikombinasikan akan menjadi komposit. Gitu. Next. Oke, jadi dari sisi penguatnya itu dia juga punya tipe-tipenya gitu. Ada secara penguat dari partikel, ada yang dari serat sama dari struktural. Nah, aku mau ngarahin ini pelepah kelapa ini dikuatkan oleh struktural. Oke, dari penguat strukturalnya itu sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada yang sandwich panel sama penguat secara laminasi. Jadi kalau misalkan contoh dekatnya itu ya, kalau laminasi itu bisa kita lihat dari plywood, kayu plywood, yang kalau kita lihat secara detail, kayu plywood itu kan dia tumpukan kayu yang ditumpuk-tumpuk itu sampai jadi satu kayu plywood, maksudnya ketebalannya itu bisa dimainin dari situ gitu. Nah, sedangkan kalau sandwich panel itu bisa kita lihat dari contohnya itu dari PVC board. Nah, sekarang ini kan PVC board itu udah kita temuin udah banyak gitu ya ketebalannya, ada beberapa ketebalan yang udah disediakan gitu. Nah, itu dimainin sama penguatnya itu, penguat dari honeycomb ataupun dari foamnya sendiri. Jadi kompositnya itu bisa diambil contoh dari situ gitu. Next. Nah, ini aku mau bagi sedikit tentang klasifikasi material secara interior. Jadi untuk kategorinya itu ada 6, ada alami olahan, sintetis, bahan siap pakai, aksesoris, dan finishing. Nah, karena pelepah awalnya nih, pelepah kelapa ini kan material alami ya. Nah, nanti ketika udah dikembangkan, ini akan menjadi kategori material seperti apa gitu. Next. Nah, mungkin mau kasih gambaran sedikit tentang pelepah kelapa itu apa. Jadi pelepah kelapa itu daun kelapa tua yang biasanya kita udah lihat kalau udah tua dan udah jatuh gitu dari pohonnya. Nah, biasanya kalau untuk pohon kelapa sendiri biasanya kita tuh lebih banyak manfaatin batang pohonnya gitu untuk pembangunan ataupun kelapanya sendiri ataupun papah. Nah, papahnya itu biasanya dijadiin produk desain produk gitu sih. Nah, kalau untuk pelepah kelapanya sendiri dari daun kelapanya itu dia lebih jarang dimanfaatkan. Kalau misalnya yang aku lihat ya masih jarang untuk dimanfaatin, sehingga pelepah kelapa ini bisa dikategorikan sebagai limbah organik. Next. Nah, ini aku mau bagi sedikit tentang kriteria material interior. Jadi untuk kita sebagai desainer ketika memilih sebuah material, pastinya kita harus lihat apakah material ini cocok nggak untuk secara fungsi untuk di satu bangunan itu, atau enggak secara estetika apakah si material yang kita pilih ini udah menjawab konsep desain kita belum ke bangunan kita gitu. Terus secara ekonomi, nah itu kita juga bisa lihat apakah yang tadi disinggung tadi apakah berkelanjutan nggak secara
secara dana atau pemasokan materialnya itu sendiri gitu. Bagaimana dia perawatannya, terus perbaikannya, adakah dari faktor itu gitu. Next. Nah, ini dinding bebak yang tadi aku singgung sedikit tentang identitas dan budaya lokal Rote. Nah, jadi ini ada dua. Dia ada, kalau di Rote itu mereka biasanya ngegunain pelepah kelapa atau enggak kayu lontar. Nah, bisa kita lihat. Nah, yang kiri ini kan pelepah kelapa. Nah, jadi sebenarnya simple sih teknik yang mereka pakai untuk dinding mereka itu, mereka cuma susun materialnya, si pelepah kelapa atau kayu lontar, disusun ke samping, terus dibuat untuk berdirinya itu ditambahin struktur. Nah, strukturnya itu kayak bambu atau enggak kayu. Kayak gini. Gitu. Next. Nah, ini kita masuk ke perancangan desain SLH Rote Multipurpose Hall. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat gambar, desain SLH Rote itu kan didesain terdiri dari beberapa bangunan ya. Nah, yang bangunan paling besar ini kita sebut multipurpose hall. Kita rancang ini dengan adanya aktivitas seperti ibadah gabungan, terus olahraga untuk anak-anak. Gitu. Untuk multipurpose hall ini nantinya akan diaplikasikan si material pelepah kelapa itu. Nah, untuk dari perancangan desain multipurpose hall-nya sendiri itu ukurannya dia ada 14 meter kali 12,5 meter. Nah, aktivitasnya itu yang tadi udah saya bilang, ada ibadah gabungan, olahraga, pentas seni, sama seminar. Nah, dua gambar ini itu ilustrasi aktivitas yang bisa dilakukan di dalam ruangan tersebut. Jadi, kalau kita lihat dari aktivitasnya, itu kan aktivitasnya tidak tetap ya, jadi berpindah-pindah. Nah, itu juga berdampak sama perancangan furniture kita, di mana kita memilih untuk menggunakan kursi stacking supaya nantinya mempermudah untuk penyimpanan si kursi tersebut. Nah, kita rancang si kursi stackingnya ini bisa disimpan di dalam ruangan itu di area dinding. Nah, area dinding sini dikarenakan bentuk bangunannya itu kan dia segitiga ya, jadi cenderung di bagian kiri dan kanannya itu emang pendek gitu. Nah, kita gunakan itu sebagai tempat penyimpanan juga, tempat penyimpanan si kursi tersebut. Gitu. Nah, boleh next. Nah, ini di sini ada beberapa paparan pemilihan material yang kita gunakan untuk si multipurpose hall-nya. Jadi yang dinding tadi, dinding bebak yang kita pertimbangkan untuk digunakan itu ada di tempat yang tadi. Kalau misalnya kita lihat dari potongan, dia bakal digunakan di setiap sisi dinding, setiap dinding gitu. Nah, next. Oke, jadi penelitian ini tuh aku buat ada dua uji coba, di mana teknik baru yang tadi menggunakan pengolahan secara material komposit sama teknik tradisional dinding bebak. Jadi ini aku buat ulang kayak prototipe, dua-duanya semacam prototipe. Nah, biar aku tahu nih, biar bisa dikomparasi mana kelebihan dan mana kekurangannya. Dan untuk mengkomparasinya itu, aku juga ngegunain yang pemilihan material tadi seperti kayak maintenance, ketahanan cuaca, ketahanan air, ketahanan goresan dan pukulan beban, sama pemasangan terhadap dindingnya itu seperti apa. Next. Nah, ini kita masuk ke tahap-tahap uji coba prototipenya. Jadi awal mula dipilih tuh ya pelepah kelapanya, terus pelepah kelapanya itu karena bentuknya daun, jadi si lidi daunnya itu kita copotin, yang kita pakai tuh si daunnya supaya nanti ketika digunakan si pelepah kelapanya itu nggak miring kayak
nggak ada yang gelombang gitu. Nah, terus dilakukan pengeringan selama 5 jam. Nah, sehabis itu masuk ke tahap pembuatan penguat yang tadi, penguat sandwich panel. Nah, aku sandwich panelnya itu untuk inti penguatnya itu aku pakai honeycomb paper. Bisa juga sih pakai foam, cuman di sini aku pakai honeycomb paper. Nah, untuk yang tadi, yang matriks, untuk pengikatnya itu apa? Aku pakai perekat lem cross bond, sama reinforcementnya, inti penguatnya aku pakai honeycomb paper, sama surface paling akhirnya itu pasti aku pakai pelepah kelapa. Nah, ini disusun, penyusunannya itu aku ngikutin teori material komposit yang tadi gitu. Nah, aku di sini aku tambahin finishing menggunakan biovarnish clear coat gloss, di mana supaya looks-nya nanti tetap kelihatan pelepah kelapa, biar tetap kelihatan material lokalnya si rote tersebut gitu. Nah, next ini kita masuk ke pemasangan pada dinding. Nah, jadi di sini aku sebut namanya teknik hook atau teknik kait gitu ya. Jadi panelnya ini ketika udah jadi panelnya, di belakang panel tuh dibuat bolongan sesuai dengan hook atau kait yang ada di dinding gitu. Nah, hooknya sendiri pun aku juga buat supaya sesuai dengan panel, dengan bolongan panel di belakang gitu. Nah, next. Nah, ini kan hasil dari prototipe si kompositnya itu. Panelnya ukurannya 60 cm, ikutin ukuran dinding. Terus udah gitu, di sini ada video sedikit gimana cara pasang ke dindingnya. Nah, jadi oke. Nah, sorry. Jadi tuh hooknya itu udah dipasangin di dinding dengan pakai double busa gitu. Nah, terus panelnya itu tuh tinggal didorong, ngikutin bolongannya, terus di slide ke bawah. Jadi emang kaitannya tuh udah dibuat, udah didesain supaya si panelnya itu ngunci sama si hooknya itu di dinding gitu. Next. Nah, ini masuk ke uji coba prototipe yang teknik bebak. Jadi sama, awal-awalnya juga menggunakan pelepah kelapa yang sama, lidinya dicopot, terus dari itu prosesnya juga sama. Nah, pembuatan teknik bebaknya kalau di sini untuk struktur bambu aku menggunakan balsa, sama pengikatnya itu aku pakai paku. Ngikutin apa yang masyarakat rotenya pakai gimana di sana gitu. Setelah itu ketika udah buat frame pertama, disusunlah si pelepah kelapanya itu ke samping. Habis itu ditutup dengan frame yang sama, ditutup. Nah, jadi sebenarnya kalau di masyarakat rote itu mereka emang ngegunain ini langsung dibangun sebagai kayak tembok rumahnya gitu. Jadi karena aku buatnya nggak bisa pasang di dinding langsung gitu, jadi aku buatnya ini copotan gitu. Next. Oke, jadi ini aku mau analisis sedikit tentang yang apakah panel ini tahan nggak sih terhadap cuaca. Oh ya, kenapa dibahasnya cuaca? Karena kan di sini kan konteksnya sekolahnya itu ada di rote gitu ya. Jadi aku mau tahu nih apakah panel ini sebenarnya bertahan nggak dengan cuaca panasnya di rote tuh. Nah, aku waktu itu ngetes ini ngikutin cuaca di Tangerang, terus pakai aplikasi Aquator juga, jadi biar tahu nih tiap harinya tuh ada pergantian cuacanya tuh gimana gitu. Nah, selama 7 hari ini terhitunglah bahwa suhu rata-rata terendah di Karawaci itu 22 derajat sama tertingginya 34 derajat. Dengan cuaca rote yang suhunya rata-rata terendah 21 derajat dengan tertinggian 31 derajat,
aku bisa bilang kalau panel ini cenderung tahan akan pergantian cuaca rote gitu. Next. Nah, kedua, kalau untuk dari teknik bebak, selama 7 hari itu kan ada pergantian cuaca ya, mulai dari hujan, dingin, terus kayak gitu panas terik. Nah, si lembaran pelepah kelapanya ini mulai mengkerut di hari ketiga. Jadi dikarenakan kenapa mengkerut? Dikarenakan dia nggak ada penguat di belakangnya. Jadi di penguat lembar, maksudnya penguatnya itu nggak full kan. Jadi otomatis si pelepah kelapanya itu ada beberapa yang mengkerut gitu, ikutin arah angin atau semacamnya gitu. Next, oh ya, tapi untuk warna pelepah kelapanya tuh dia tetap nggak berubah, masih sama. Nah, untuk ketahanan terhadap air, jadi ini mau ngetes apakah si panel ini tahan nggak sama air, takutnya kena jamur lah atau apa gitu. Nah, jadi di sini dites, disikat menggunakan air dan juga sabun. Jadi awalnya surface panel tuh ketika disikat tuh sebenarnya seperti kita kayak kenain air ke kayu. Jadi warnanya tuh emang agak gelap gitu awal-awalnya. Tapi ternyata pas akhir-akhirnya itu pas udah dikeringkan ternyata warnanya tuh balik lagi. Jadi kayak ya udah ngikutin warna aslinya gitu. Nah, ini aku lihat karena dibantu dengan finishing yang tadi yang aku pakai bio varnish itu berdampak ke panel kita gitu. Jadi dia nggak merubah kualitas si fisik panel tersebut gitu. Next. Nah, ini kalau untuk teknik bebak, ketika digunakan air, karena pelepah kelapanya ini sifatnya kayak kertas gitu, jadi dia ngikutin airnya itu jadi nekuk gitu. Jadi sama kayak pas kena cuaca, dia udah mulai lama-lama dia udah ngelekuk gitu. Dan serat-seratnya pun juga udah jadi kayak patah gitu. Jadi kayak nah, abis itu untuk warnanya tuh masih tetap sama, dia nggak berubah. Next. Oke, nah ini masuk ke terhadap goresan dan pukulan beban. Jadi kenapa ngetes goresan dan pukulan beban? Karena kan panel ini nantinya, pelepah kelapa ini nantinya kan akan digunakan di multipurpose hall. Yang tadi aku udah bilang, dinding bebaknya itu digunakan di sekitaran sini nih, di dinding, di setiap dinding yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat penyimpanan kursi, yang artinya punya potensi bahwa bahwa pelepah kelapanya itu bakal kontak fisik sama si kursinya gitu. Nah, akhirnya cobalah dites panel ini dengan pukulan beban waktu itu 3 kilo ya. Nah, dia nggak penyok. Dia nggak hancur dikarenakan ada penguat yang tadi honeycomb paper tersebut gitu. Dan untuk secara surface-nya, kalau misalnya kita bisa lihat, emang dia agak sedikit bergelombang karena kesalahan dari awal ketika pengeringan itu nggak ada cetakannya. Jadi dia tetap ngikutin aja gitu, ngikutin si daunnya itu. Kalau misalkan mungkin bisa dimaksimalkan dengan ketika ada yang tindih pas lagi pengeringan, itu bisa daunnya itu bisa lurus. Jadi ketika pemasangan pada panel itu dia bisa rata gitu. Sama next. Nah, kalau untuk dari teknik bebak, ketika aku coba untuk ngegores sama cutter, itu udah otomatis sobek dikarenakan nggak ada penguat di belakangnya gitu. Dan terus kalau udah sama pukulan beban, itu tuh udah langsung jebol gitu. Nah, kecuali kalau misalkan ini dipasang di dinding bata gitu, dia nggak akan tiba-tiba bolong gitu, nggak. Cuman kalau misalkan dia berdiri sendiri, dia robek dan rusak gitu. Next.
Oke, boleh next. Oke, jadi ini aku mau ngebahas sedikit tentang panel komposit ke perancangan SLHROT. Yang tadi aku udah sebut ada kriteria untuk menentukan material interior ke dalam suatu bangunan. Nah, secara fungsional ini panel kompositnya itu bisa dikatakan sebagai bahan siap pakai, material siap pakai. Contohnya wall covering gitu ya. Bahan siap pakai ini kenapa? Karena bisa dicopot pasang gitu, bisa dicopot pasang. Jadi terus kayak gitu juga bisa membantu insulasi termal pada ruang. Jadi ya bisa meminimalisir panas di dalam ruang tersebut dikarenakan adanya ketebalan dari panel. Terus kalau secara ekonomi, panel ini kan bersifat modular. Jadi kalau dibuatnya banyak itu, ketika nanti ada satu panel nih yang rusak gitu. Nah, panel ini tuh bisa diganti. Jadi cuma satu panelnya aja yang rusaknya aja yang diganti. Jadi itu bisa apa namanya meminimalisir cost untuk material gitu. Dan juga biaya perawatannya yang tadi udah bisa disikat kalau misalkan emang kotor atau gimana. Dan kalau misalkan secara estetika, balik lagi ke tujuan awal kita pas ngedesain si SLH-ROTE ini, yaitu mau menerapkan identitas masyarakat Rote dengan menggunakan si dinding bebak ini. Kalau misalnya kita bisa lihat dari foto, dari presentasi, nah dinding looks-nya tuh tetap sama, jadi tidak mengurangi apa namanya si ciri khasnya si masyarakat Rote gitu, masih tetap dengan looks pelepah kelapa. Next. Oke, jadi paling ini endingnya sih setelah aku melakukan penelitian ini, aku tahu aku apa ya, input ke diri sendiri sih bahwa kalau misalkan kita ketika memilih sebuah material gitu, kita butuh tahu ada 3 faktor gitu. Yang pertama, faktor eksternal, sifat alami atau asal material tersebut, dan faktor internal. Nah, internal itu bagaimana material itu diolah atau diproses, dan bagaimana material itu nantinya diterapkan atau digunakan. Mungkin kalau berbicara dengan segi keberlanjutan, ketika kita memilih satu material, oke, material ini berkelanjutan gitu, tapi enggak untuk penggunanya sama aja gitu. Jadi kita harus tahu dari eksternalnya itu, mulai kayak yang tadi kayak cuaca, atau dari penggunanya itu sendiri bagaimana, dari aktivitas dalam bangunannya itu seperti apa, kita mesti tahu. Dan satu lagi, terus ketika kita sebagai desainer gitu, ketika kita punya ide nih mau bikin apa gitu ya, atau mungkin ketersediaan material yang terbatas, nah kita sebenarnya punya kesempatan untuk berinovasi. Jadi kita sebenarnya punya kesempatan untuk berinovasi, untuk membuat material baru gitu, sebelum atau sesuai permintaan, secara spesifik permintaan klien kita gitu. Terus kita juga harus mempertimbangkan dampak material apa yang kita pilih, apa yang kita pakai ke lingkungan kita, apakah dia perawatannya easy atau pemeliharaannya itu seperti apa, apakah mungkin material kita bisa didaur ulang kah atau tidak. Kalau balik lagi ke tadi itu, pelepah kelapa itu awalnya masih bisa dibilang limbah, mungkin dengan penggunaan pelepah kelapa ini bisa mengurangi limbah lingkungan gitu. Terus ya itu doang sih. Oke. Sekian dan terima kasih. Semoga Baik, Gloria, terima kasih. Bu Hibi juga terima kasih untuk presentasinya. Saya akan langsung masuk ke talk show ya.
Oke. Ya, kita sudah lihat tadi bagaimana Gloria menyampaikan penelitiannya berkaitan dengan TA tugas akhir. Tapi saya juga sebenarnya ingin memberikan konteks lagi mungkin ya sebelum kita nanti mungkin awal talk show ini bisa dimulai dengan Bu Phoebe mungkin bisa memberikan konteks gitu. Tadi kan kita bicara bahwa di awal Sekolah Lentera Harapan Rote itu dibuat oleh atau dirancang dan direncanakan oleh 4 prodi. Nah, kalau khususnya kemudian juga dibantu oleh mahasiswi ya, nggak ada mahasiswanya ya, Bu Phoebe ya, mahasiswi program studi desain interior. Bu Phoebe juga merupakan, kalau dari tim desainnya itu adalah mewakili juga dari program studi desain interior. Saya nih sangat tertarik karena begini, ini ada satu materi yang begitu padat gitu yang disampaikan oleh Gloria dari satu perancangan. Tapi saya jadi ingin tahu sebenarnya Bu Phoebe mungkin bisa cerita sedikit tentang strategi tugas akhir kolaboratif di program studi desain interior itu khususnya dalam konteks Rote. Jadi ada berapa orang sih Bu yang ikut di dalam berapa orang mahasiswi ya yang ikut dalam perencanaan dan perancangan SLA Rote ini, lalu kemudian mereka itu meneliti apa saja gitu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Martin. Tugas akhir kolaboratif ini ya merupakan salah satu jalur tugas akhir yang bisa dipilih oleh mahasiswa di program studi desain interior, gitu ya. Nah, kenapa kita sebut kolaborasi ya? Karena berkolaborasi, bukan sendiri, beramai-ramai gitu. Dan khusus untuk tugas akhir kolaborasi mendesain Sekolah Lentera Harapan Rote ini ada 5 mahasiswa yang terlibat di dalamnya, ya. Jadi mereka berdiskusi, mereka bekerja sama, mereka juga ikut terlibat survei ke Rote. Mereka juga terlibat dalam proses desain, penggambaran, ya, mulai dari menerjemahkan ideation sampai ke gambar kerja, ya, dan yang kemudian didetilkan oleh project manager. Kemudian kalau biasanya kita lihat tugas akhir ya, bagaimana sih tugas akhir ini bisa berkelompok gitu ya? Biasa tugas akhir kan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, walaupun satu studi kasus Sekolah Lentera Harapan Rote, tapi kelima mahasiswa ini punya 5 topik yang berbeda. Ya, seperti yang awal disebutkan bahwa strategi desain berkelanjutan itu kita gunakan sebagai acuan atau panduan ya. Itu sebagai titik tolaknya. Ya, kemudian berangkat dari sana kelima mahasiswa ini memilih topik sendiri-sendiri gitu. Ada yang memilih green design, sistem ratingnya ya berkaitan dengan desain pasif. Kemudian Gloria dengan material lokal. Kemudian ada mengenai footprints ya, jarak antar material dan material yang tersedia di Rote. Dan kemudian membahas mengenai kurikulum 2013 dan bagaimana gubahan ruang di SLH Rote ini bisa mengakomodir aktivitas yang ada di sekolah tersebut. Demikian Pak Martin. Oke, wah ini sebenarnya kalau begitu harusnya kita juga melihat semuanya ya lengkap. Tapi saya juga melihat bahwa ini sesungguhnya satu potensi yang luar biasa ya. Ketika satu studi kasus begitu, kemudian dipandang dari berbagai macam sudut pandang, tapi dengan satu fokus yaitu strategi desain berkelanjutan. Saya bisa terbayangkan gitu oleh karena dengan strategi ini maka Gloria kemudian bisa menghasilkan penelitian yang cukup dalam ya, karena benar-benar sudah memilih satu hal spesifik dari Sekolah Lentera Harapan Rote untuk kemudian diteruskan penelitiannya. Nah, mungkin saya akan pindah ke Gloria. Gloria,
dengan tema strategi desain berkelanjutan, ingin tahu saja sih gitu ya. Kan waktu melakukan penelitian ini berarti Gloria saat itu masih mahasiswi dan sedang tugas akhir gitu ya. Iya, betul. Kenapa memilihnya, kan maksudnya kan strategi desain berkelanjutan bisa banyak gitu ya. Tadi ada sistem rating katanya, ada ini, ada itu, ada pola organisasi ruang, mungkin ada fitur-fitur desain berkelanjutan. Tapi Gloria memilih hal yang menurut saya cukup teknikal dan sulit gitu. Kenapa memilih tentang material, Gloria? Jadi kan kita selama proses mendesain ini ada beberapa tahap gitu ya. Mulai dari pas milih material, kayak material genteng, material ini. Nah, yang paling akhir-akhir dipilih itu multipurpose hall-nya gitu sih, Pak. Jadi pas ketika kita udah mulai masuk ke multipurpose hall-nya, kita tim, oke, kita pakai dinding bebak gitu. Nah, tapi setelah dipikir-pikir, apakah ada tuh timbul pertanyaan kayak, emang kalau misalnya pakai dinding bebaknya benar-benar pure dinding bebak, oke nggak ya untuk si masyarakat untuk si pengguna sekolahnya tersebut. Apalagi pas kemarin ada wawancara gitu, tanya sama guru di sana, kalau misalkan sebenarnya penggunaan bebaknya itu kalau di sana tuh udah nggak efektif karena udah mulai udah tahu tentang dinding bata atau segala macam, ketika dimasukkan untuk pelepah kelapanya lagi tuh udah nggak istilahnya udah nggak update atau gimana gitu kan. Sampai akhirnya timbul tuh, apa coba ya pakai material pelepah kelapanya, tapi dikembangin lagi gitu jadi satu material yang istilahnya lebih bermanfaat lagi gitu, maksudnya bisa digunakan dan apa namanya, mau memperlihatkan sih budaya lokalnya itu, jadi nggak ngilangin budaya lokal yang sebelumnya pernah digunakan oleh masyarakat Rote gitu, mau mengimplementasikan lagi ke si sekolahnya itu gitu sih Pak. Oke, terima kasih Gloria. Jadi ini kembali lagi pada pengantar strategi desain berkelanjutan tadi begitu ya. Jadi berpikir sebagai seorang desainer yang mengedepankan keberlanjutan, berpikir tentang masa depan itu artinya adalah mengkombinasikan antara hal-hal di masa lalu dan modern teknologi gitu, teknologi modern gitu. Karena oleh karena itu menarik gitu. Jadi Gloria tampaknya tidak hanya berusaha melakukan romantisme gitu ya dengan kembali menggunakan dinding bebak saja begitu gitu, tapi kemudian mencoba melakukan satu inovasi supaya dia menjadi satu bahan yang baru sebenarnya. Jadi menurut saya ini jadi menarik gitu, karena kalau kita hanya mengedepankan romantismenya gitu ya kita bisa saja menggunakan dinding bebak begitu saja gitu lalu kemudian langsung diaplikasikan. Tapi karena kemudian Gloria mencoba membuat inovasi dengan memilih model komposit, kemudian si pelepah ini kemudian diberikan layer-layer baru gitu ya, dan berfungsi secara struktural, ini menjadi menarik sekali. Dan itu bisa menjawab ketika ada serbuan gitu ya, kalau tanda kutip gitu ya, material-material modern gitu. Nah ini kan selalu jadi diskusi yang sangat menarik gitu kalau kita bicara tentang harus bagaimana sih gitu ya lokalitas ini kalau di tengah-tengah serbuan modern gitu. Karena bagaimanapun juga misalnya bagi orang lokal gitu ya, yang suka dengan pelepah itu seperti tadi disampaikan oleh Gloria dalam wawancara, yang suka pelepah itu mungkin desainer-desainer yang datang dari luar pulau ya. Wah ini menarik banget, wah ini bagus, ini begitu dan segala macam gitu ya. Tapi kalau warga di sananya udah mau, ya kita tapi maunya mau bata gitu kan, kita maunya besi gitu ya, kita maunya material-material modern karena kami ingin hidup modern gitu kan. Nah ini kan menjadi satu tantangan buat kita gitu ya. Jadi menurut saya yang sangat menarik dari apa yang dilakukan Gloria adalah Gloria berusaha mengembalikan material lokal tapi memberikan added value gitu. Baik dia berupa struktural maupun dia tadi sifatnya komposit sehingga ada kebaruan dan si warga Rote bisa melihat itu. Dan maksudnya begini,
apakah ini mungkin dilakukan? Sangat mungkin gitu ya dilakukan gitu. Maksudnya katakanlah kita mau lihat dari yang sisi yang paling sederhana gitu ya. Apakah warga Rote sendiri bisa melakukan apa yang dilakukan Gloria gitu ya? Niscaya mestinya kalau Gloria bisa melakukan, harusnya warga Rote juga bisa melakukan gitu kan. Itu satu. Apakah dia bisa difabrikasi menjadi satu industri baru? Ya mungkin itu kita bisa berbicara lain hal lagi gitu ya. Walaupun penelitian Gloria tidak sama. Jadi menurut saya ini menjadi menarik sekali sih. Bagaimana satu penelitian yang sangat terfokus gitu ya, lalu kemudian menunjukkan kepada kita semua di sini satu model bagaimana waktu kita bicara desain berkelanjutan gitu ya, kita tidak sedang membicarakan keseluruhannya gitu. Membicarakan satu hal saja itu sudah sangat baik, kemudian bisa dilakukan riset, lalu bisa melakukan inovasi, lalu tanda kutip tidak mengkhianati prinsip desain berkelanjutan tadi gitu, di mana kombinasi antara hal lampau dengan teknologi. Nah ini sebenarnya menarik. Saya nggak tahu apakah Gloria sudah sampai ke situ penelitiannya, tidak. Salah satu tadi yang disampaikan Bu Vivi gitu ya adalah ketika kita bicara tentang life cycle gitu. Ya Gloria sudah bicara soal ketahanan cuaca, ketahanan air, ketahanan terhadap goresan dan beban gitu ya. Bagaimana tentang life cycle? Mungkin Gloria atau Bu Vivi boleh saja saling ini ya, saling bisa tentang life cycle-nya sendiri itu bagaimana gitu. Kita tahu lah bebak itu ada di sana, kemudian dimodifikasi oleh Gloria dan Bu Vivi. Lalu kalau sudah tidak terpakai, gitu ya, kira-kira bagaimana? Gitu. Tadi sempat tuh ada soal modular gitu ya. Mungkin boleh di-elaborate gitu supaya kita juga tahu. Oh ini dipikirin juga sih sampai nanti dia jadi bukan waste ya, dia kembali lagi gitu ke alam. Silakan Bu Vivi dan Gloria. Saya kasih keyword buat Gloria ya. Pelepah kelapa itu salah satu material yang bisa terurai, gitu. Dan dia ada di Rote, bisa dipakai diproduksi, ya maksudnya dihasilkan dari Rote, kemudian pada saat waktu umur materialnya sudah selesai gitu, dan dia juga akan kembali lagi ke alam Rote gitu Pak. Boleh diteruskan Gloria? Baik, terima kasih Bu Vivi. Jadi yang tadi kan aku sempat kasih yang presentasi tuh yang pas bagian material komposit, ini balik lagi ke material komposit sih. Ya, jadi ya. itu dia ada tiga jenis penguat gitu kan. Ada partikel, ada yang serat, sama satu lagi yang komposit. Nah, kalau misalkan ditanya, dia nih udah jadi cacah. Kayak maksudnya si pelepah kelapanya ini udah menjadi limbah lagi nih, balik lagi di si panelnya itu. Nah, itu mungkin bisa dibentuk lagi menjadi material komposit, tapi penguatnya itu keserat. Jadi si serat-serat pelepah kelapanya itu nanti diikutin seratnya, ditumpuk, nanti ngikutin lagi tuh proses yang penguatnya sistem serat. Karena di bagian seratnya itu, bagian penguat serat itu ada, kalau misalkan serat daun gitu-gitu bisa. Jadi mungkin bisa sih kalau ketika si panel kompositnya udah nggak bisa digunain atau udah rusak atau gimana, pelepah kelapanya itu bisa ditumbuh ya, diinin lagi gitu, dijadiin serat gitu. Oke, wow. Oke. Wah, ini menarik sekali nih. Mungkin nanti Gloria bisa lanjutkan buat penelitian magister kali ya. Karena menurut saya ini udah sangat menarik sekali gitu kalau memang ada kesempatan seperti itu gitu ya. Jadi ya, ini saya senang sekali kalau mendengar apalagi tadi ya gitu. Kalau saya mau, karena saya mungkin mau menyoroti hal terakhir gitu ya, bagaimana Gloria gitu ya menyampaikan bahwa peran-perannya Gloria sebagai seorang desainer gitu. Bapak Ibu dan rekan sekalian, seperti tadi saya sampaikan bahwa Gloria sudah lulus ya, baru saja lulus gitu. Jadi sekarang Gloria sudah menjadi seorang desainer, sudah menjadi kolega kita semua. Yang luar biasa adalah menurut saya ketika Gloria menyampaikan bahwa
desainer itu punya kesempatan gitu ya, punya kesempatan untuk melihat potensi-potensi dari hal-hal yang terbatas, limited gitu. Kalau kita bicara dalam konteks strategi desain berkelanjutan, dalam hal konteks Gloria yang dibicarakan adalah tentang material gitu ya. Bagaimana material-material yang sudah terpinggirkan gitu ya oleh komunitas tertentu itu sebenarnya bisa dilihat ulang oleh desainer. Lalu kemudian berinovasi gitu ya dari keterbatasan tersebut. Lalu kemudian inovasi adalah tugas seorang desainer. Tapi yang juga menarik adalah bagaimana Gloria bisa merefleksikan bahwa desainer punya peran lain nih untuk melakukan inovasi itu nggak sembarangan gitu ya. Tapi harus berkelanjutan dan harus memikirkan dampak dari inovasi yang dibuat. Jadi saya senang sekali dengan kesimpulan akhir dari Gloria gitu, dan saya berharap mudah-mudahan ini merupakan satu tahap awal ya, di mana Gloria kelak saat menjadi desainer itu benar-benar melakukan apa yang sudah dilakukan, dan saya bisa melihat keasikannya gitu ya, keasikan ketika kita meneliti sesuatu gitu. Dalam konteks ini adalah konteks material. Jadi saya pikir untuk talk show-nya saya tutup sampai di sini. Terima kasih Bu Phoebe dan Gloria. Sungguh menarik gitu ya, bagaimana strategi desain berkelanjutan itu dalam satu fokus yang sangat kecil gitu ya, tapi benar-benar dilakukan dengan secara mendalam gitu, dan masih banyak sekali peluang-peluang untuk kemudian bisa kita lakukan, tapi juga bisa kita refleksikan. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Phoebe dan Bu Gloria. Sekarang saya akan masuk ke tanya jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, silahkan apabila Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan, ingin tahu lebih jauh gitu ya, silahkan langsung bisa mengetik di chat atau bisa langsung buka mikrofonnya, perkenalkan diri, lalu kemudian bisa langsung bertanya kepada Bu Phoebe dan Gloria. Silakan Bapak Ibu sekalian, dan juga rekan-rekan mahasiswa tentu saja. Mungkin teman-teman dari universitas lain, mahasiswa atau rekan dosen atau ingin tahu lebih jauh gitu, atau silakan. Selamat sore Pak Martin. Oh, selamat sore Pak Andi ya? Iya Pak. Waduh, dahsyat sekali Pak ini presentasinya Pak. Iya, terima kasih Pak Andi. Silakan Pak Andi. Pak Andi ini rekan kita dari FSR di UNS. Silakan Pak Andi. Iya, terima kasih. Presentasi yang dahsyat Gloria dan Bu Phoebe. Saya mengikutinya dengan sangat tertarik. Yang saya ingin tanyakan dari rangkaian proses tadi itu, saya tertarik pelibatan dari masyarakatnya ya. Warga maupun anak-anak yang bersekolah di sana, guru dan lain sebagainya di Pulau Rote di sekitar sekolah itu. Berapa kali interaksi dari tim peneliti ini untuk sampai pada kesimpulan akhir bahwa yang akan dikembangkan adalah pelepah kelapa misalnya. Apakah interaksi itu dimulai dari awal, mulai pendalaman isu, ataukah segala macam proses eksperimennya ada di Tangerang kemudian baru dibawa ke sana, atau seperti apa itu? Itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Andi. Silakan Bu Phoebe dan Gloria, silakan kalau mau diceritakan. Mungkin kalau untuk sampai ke masyarakat Rotenya itu sih untuk si eksperimen ini masih belum sampai ke sana, dikarenakan dari tahap pembangunan si SLH Rotenya itu sendiri kan ada beberapa fase. Nah, fase untuk si multipurpose hall-nya ini tuh jatuhnya ke fase akhir gitu. Jadi emang untuk
si bangunan multipurpose hall-nya itu belum terbangun gitu. Tapi kalau untuk apakah udah nyampe ke masyarakat Rote-nya, apakah mereka tahu eksperimen ini? Kalau boleh jawab jujur sih belum gitu. Tapi untuk mereka tahu apakah kita ingin menggunakan dinding bebak atau pelepah kelapanya itu sudah, karena kita waktu itu pernah sedikit ada salah satu mahasiswa yang emang ditunjuk untuk ke sana dan mereka presentasi sedikit mengenai tentang kita mau menggunakan si dinding bebak itu gitu sih. Tapi kalau untuk eksperimen ini untuk sampai ke sana itu belum, karena ini sampainya tuh ke skripsi aja sih, kayak tugas akhir untuk topik tugas akhir gitu. Untuk mendalami sampai ke sana sih masih belum. Gitu sih, berarti ya Bu Vibi, sebelum ditambahkan oleh Bu Vibi, berarti sebenarnya Glo mesti dibawa kembali tuh ya, punya hutang untuk dibawa kembali dan disampaikan ke sana, terutama nanti pada saat ketika multipurpose hall-nya itu akan dibangun gitu ya. Ya, silakan Bu Vibi. Ya, saya menambahkan sedikit saja ya. Jadi mengenai pemilihan Gloria terhadap pelepah kelapa ini dimulai pada saat mahasiswi kita mengunjungi Rote. Ya, mengunjungi Rote, memahami lingkungan Rote itu seperti apa ya. Mau kita dalam mendesain ini kita mau memunculkan identitas Rote itu. Dan dalam perjalanan dan bertemu dengan masyarakat lokal, tim desain bertemu dengan seorang ibu-ibu ya yang sedang menenun, yang kemudian bisa melihat juga rumah di sekitarnya yang mereka sebut bahwa itu adalah rumah mereka, dan material yang mereka gunakan adalah memang material yang tersedia di Rote, dan yaitu pelepah kelapa yang sangat dekat dan sangat familiar dengan mereka. Nah, kemudian Gloria menangkap ide ini, ya, kemudian melakukan eksperimen yang dilakukan di sini, ya, yang memang lagi-lagi ya nanti ke depannya pada saat fase terakhir, fase multipurpose hall ini dibangun, material yang sudah diuji cobakan ini ya sebagai hutang untuk dipasang, gitu. Dipasang dan dilihat pengaplikasian finishingnya di multipurpose hall akan seperti apa. Terima kasih Bu Vibi. Pandi, saya juga mau menambahkan sedikit nih, karena saya termasuk terlibat juga gitu ya, walaupun cuma sebagai tim koordinator aja. Tapi yang juga menarik adalah sayangnya kita nggak menyampaikan di sini ya. Proses desain ini waktu kita melakukan masih di Tangerang itu selalu juga dipantau secara khusus oleh Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Jadi dan kemudian juga kalau kita bicara kolaborasinya, stakeholder yang masih kita jadi stakeholder utama itu adalah si YPPH tadi dan kontraktor, Pak. Ini kontraktor juga luar biasa gitu ya. Jadi sangat prosesnya sangat mau tidak mau harus menjadi stakeholder, karena kita harus mendengarkan bagaimana membangun di daerah pedalaman gitu. Masukan dari mereka sangat penting. Nah, masukan dari warga seperti yang Bu Vibi bilang itu muncul ketika memang kita berkesempatan datang ke sana. Tapi yang juga sangat menarik, waktu kita datang itu sudah ada draft desain, belum final tapi ada draft desain, lalu dipresentasikan di sana ke pihak sekolah, lalu kemudian juga ke pemerintahan, kebetulan Bupati kalau nggak salah ya, Bu Vibi ya. Terus kemudian yang sangat menarik sebenarnya adalah anak-anak di sekolah SLH Rote yang ada dan guru-guru yang asli Rote itu begitu melihat desain mereka bilang, oh ini kita sekali gitu. Nah itu ada di video tuh, cuman saya nggak kelihatan gitu. Jadi mereka bahkan saking excitednya gitu, mereka benar-benar merasa bahwa ini adalah kita gitu. Padahal mungkin mereka bisa mengenali itu dengan segera itu karena atap yang tadi yang sangat panjang hampir hingga ke bawah tadi. Padahal sebenarnya materialnya udah sungguh modern tuh ya, karena pertimbangan dengan kontraktor, dengan jarak seperti Bu Vibi bilang dan seterusnya gitu ya.
akhirnya memang menggunakan banyak sekali material modern yang tersedia di sana. Lalu kemudian pola di atap itu yang membuat mereka benar-benar langsung tahu, karena pola itu yang dibilang Bu Fibi didapatkan dari hasil observasi penenun ya Bu Fibi ya, yang sedang menenun kain. Lalu kemudian kita abstraksikan di atap. Nah itu luar biasa, langsung dikenali tuh sebagai oh ini kami banget. Dan yang menarik adalah ya memang sudah no contest ya. No contest itu dalam artian begini. Waktu kita mendesain itu ada desain lain juga, yaitu desain yang benar-benar seperti sekolah. Kalau dulu kita bilangnya Pak, sekarang udah nggak ada sih ya, SD Impress gitu. Jadi benar kayak gitu ya, kotak-kotak di seluruh Indonesia sama gitu. Ya no contest tadi saya bilang gitu. Begitu dikasih lihat dua-duanya ya si warga Rote ya pasti milih yang desain kita karena dia langsung merasa engage gitu. Dia tahu, dia bisa melihat bahwa ya ini kami banget gitu. Ini kami banget. Nah, sayangnya kemudian pandemi gitu ya. Ini sekarang diresmikan tapi sekolahnya mungkin belum tahu kapan akan digunakan, Pak Andi. Kita doakan saja mudah-mudahan segera digunakan. Nah, kita benar-benar ingin melanjutkan, sebenarnya ingin tahu nih setelah digunakan apalagi nih engagement dari masyarakat itu sebenarnya akan muncul seperti apa. Bagaimana mereka menyikapi hal-hal yang tadinya mereka hanya lihat dari gambar, dari market gitu ya. Begitu. Jadi ini masih seru sih, ceritanya masih panjang. Terima kasih. Pak Andi semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak Marvin. Ya, ini menarik karena kenapa saya mencoba menanyakan itu karena saya ingin tahu. Saya pernah punya pengalaman yang sejenis gitu ya. Saya merekam sih sebenarnya bukan proyek yang saya kerjakan, tetapi studi kasus yang saya riset di Malang gitu ya. Teman-teman dari arsitek Sun Frontiers itu berusaha membuat gereja dari bambu waktu itu yang ditawarkan. Sama kasusnya, jadi masyarakat merasa kenapa bambu? Ya, pengennya ya yang modern sekalian kan, beton gitu, baja dan lain sebagainya. Nah, untuk meyakinkan bahwa alternatif bambu yang di situ sangat melimpah materialnya, itu proses yang sangat lama sekali. Diskusi, dialog, kedekatan. Itu justru proses yang paling susah kalau menurut teman-teman dari ASF. Begitu mereka bisa diyakinkan, justru mereka akhirnya bisa mengeluarkan semua lokal genius tentang bambu yang selama ini terpendam itu keluar semua. Makanya saya tertarik bagaimana proses ini di Rote. Masyarakat bisa akhirnya mau menerima lagi material dari kelapa tadi, Pak Marvin. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Ini jadi PR tim kita bersama. Terima kasih masukannya. Nanti kita akan lihat nih apa jadinya komposit Gloria ketika kita bawa kembali ke sana. Nanti kita lihat. Tapi ini jadi PR yang menarik sekali. Mudah-mudahan muncul tadi ya gabungan selain teknik modernnya Gloria, mungkin akan ada lagi nih. Terutama mungkin teknik penganyaman gitu kan, teknik penganyaman yang akan sangat bersifat lokal di sana. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ada Gloria di sini langsung yang dapat menjawab, lalu ada Bu Fibi juga, silakan. Oke, sembari menunggu nih dari teman-teman ya, dari teman-teman yang hadir di dalam acara ini. Ini mungkin pertanyaan yang sifatnya reflektif mungkin buat Gloria. Setelah mengalami ini Gloria, kalau membayangkan gitu ya untuk meneliti satu material aja gitu ya, Gloria sampai sebegitunya gitu ya, sangat detail kemudian masih tertarik nggak sih untuk melakukan desain berkelanjutan gitu? Jadi kalau boleh cerita sedikit, pas aku ngelakuin eksperimen ini, kan itu era-era masuk pandemi itu ya Pak. Jadi semua toko itu semua tutup. Jadi kayak bahkan lab UPH pun juga tutup. Padahal sebenarnya kalau soal proses pengeringan pelepah kelapanya itu
sebenarnya masih bisa dimaksimalin lagi gitu. Terus mulai dari penguatnya juga kenapa pakai honeycomb paper juga karena yang ada pada saat itu. Terus sebenarnya kan inti penguatnya itu sebenarnya masih ada lagi gitu. Nah, karena keterbatasan waktu tuh sebenarnya kan kalau ngomongnya eksperimen atau uji coba seharusnya kan dicobain semua ya. Jadi kayak serat, mungkin dari serat, dari partikel, serat, struktural itu seharusnya dicobain gitu. Jadi biar tahu nih mana yang paling efektif gitu. Nah, ketika masuk ke eksperimen, kalau misalnya Bapak tanya tuh tadi, tertarik gak sih? Tertarik gitu, karena apa ya, kayak buat ke kitanya sendiri gitu, oh ada material baru lagi nih gitu, atau mungkin karena aku dulu sempat waktu magang gitu aku kenal satu material itu tuh dia dari jamur gitu, iya dari jamur. Nah kayak mikir oh jamur aja tuh bisa ya dijadiin material dinding gitu, jadi kayak keramik gitu. Kalau pelepah kelapa tuh bisa nggak ya kayak gitu sih. Ada muncul ketika lagi eksperimen ini juga muncul tuh banyak pertanyaan. Aduh kalau bisa ini pelepah kelapa yang tadi dibilang dianyam bisa nggak ya gitu-gitu. Kayak muncullah timbul pertanyaan gitu sih. Terus kalau ngomongin soal motif tenun rote gitu, awalnya sih sebenarnya pelepah kelapanya ini tuh mau dikembangin lebih ke kayak dianyam gitu kan, kayak ngikutin motif tenun rotenya. Tapi kayak mikir-mikir lagi kalau misalkan dianyam, apakah looks-nya itu tetap bebak si lokalnya itu enggak, yang kayak gitu-gitu. Jadi ya itu sih selama eksperimen ini kalau ditanya kepikiran itu sih kepikiran sih. Kayak menarik ya, kayak menciptakan satu yang baru gitu. Terima kasih, Gloria. Saran saya jangan lupa dihaki, Gloria ya. Nanti. Oke. Dan terus meneliti ya. Nah ini udah banyak pertanyaan nih, Gloria. Oke. Yang pertama dari Pak Purwanto. Apa kabar Pak Purwanto? Semoga baik. Baik, Pak Martin. Baik, Pak Martin. Terima kasih, Pak, sudah hadir. Ya, ini pertanyaan Pak Purwanto adalah, dalam membuat komposit, apakah kita memakai bahan alami semua sebagai pengikatnya? Silakan, Glo. Masih mute. Masih di mute, Gloria. Sorry. Oke. Jadi kalau misalkan dari kompositnya sendiri itu, pengertian dari kompositnya sendiri itu kan dari bahan A ke dengan bahan B dikombinasikan gitu. Kalau ditanya apakah harus memakai bahan alami, itu enggak juga gitu. Karena bisa aja kita pakai bahan yang udah misalkan contohnya yang kayak tadi gitu ya, PVC itu kan awalnya itu bahan yang emang udah dibuat sebagai jadi PVC gitu. Nah ketika mau dijadikan material komposit yang ketebalannya beberapa variasi itu, nah penguatnya itu sendiri baru tuh dimainin dari penguatnya itu, dari si penguatnya itu dia pakai foam kayak gitu sih. Gitu sih. Oke, jadi berarti artinya tidak harus selalu memakai bahan alami semua sebagai pengikatnya. Iya, betul. Nah, tapi mungkin nggak, Gloria, semuanya pakai bahan alami terus tetap disebut komposit? Oh, bisa. Jadi tapi ambil contoh, mungkin tahap ininya mungkin nggak sandwich panel kali, bisa dilaminasi. Dari laminasi atau enggak dari penguatnya jatuhnya ke serat gitu. Jadi si bahan kita ini dibuat jadi kayak serat dulu, baru nanti diproduksinya tuh ngikutin teorinya yang bagian serat kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab Pak Purwanto. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Pak. Ya. Baik, saya ada pertanyaan lagi nih, Gloria. Dari Pak Nofrizal.
Halo Pak Nofrizal, apa kabar? Saya bacakan ya Pak. Sejauh mana material yang baru atau modern bisa dipakai, menggantikan, atau dikombinasikan dengan material yang tradisional? Oke. Sejauh mana nih bisa dikombinasikan antara material yang modern dan yang tradisional gitu? Terus apakah ada pantangannya ketika kita melakukan penerapannya gitu? Dalam konteks ambil contoh deh pelepahnya Gloria gitu, atau bisa fleksibel gitu. Silakan Bu. Masih mute belum? Bentar, aku sedang meresapi pertanyaannya. Oke, jadi sejauh mana material baru bisa dipakai atau dikombinasikan dengan material tradisional? Sebenarnya kalau untuk sejauh yang kemarin itu pas dicobain gitu ya, ketika pakai si honeycomb paper ini ketemu dengan material pelepah kelapa itu ada yang keangkat-angkat gitu. Jadi sebenarnya harus dicari nih, kita juga mesti harus tahu perekatnya tuh kayak gimana supaya dari pelepah kelapanya ke si penguatnya itu bisa atau enggak kayak gitu. Nah karena kemarin pakainya, kalau ditanya fleksibel tuh iya bisa fleksibel karena sebenarnya ketika material alami ya contohnya apa ya, ke tradisional. Sebenarnya Glo tadi sudah cukup, tadi lumayan tuh menjelaskan bahwa ternyata ketika material pelepah digabung dengan material modern tadi honeycomb paper itu sebenarnya belum terlalu bertemu gitu ya, ada kelemahannya lah artinya gitu ya, ada kelemahan. Iya betul, ya. Karena kelemahannya itu juga, benar, karena kelemahannya itu sebenarnya itu bisa dimaksimalin. Jadi yang tadi aku bilang ada cetakan, jadi kalau misalnya kita bisa di-press, semacam di-press gitu, itu tuh dia si perekatnya itu jadi menyeluruh ke honeycomb papernya sama si pelepahnya itu. Nah karena kemarin secara manual, jadi kayak emang ada yang beberapa yang kayak keangkat gitu si pelepahnya, kayak gitu sih. Sebagai utamanya waktu mempertimbangkan itu lebih ke pelepahnya atau ke honeycombnya gitu? Pastinya lebih pertimbanginnya ke si penguatnya, pemilihan penguatnya itu. Kayak gitu sih Pak. Karena kalau ditanya pelepah kelapanya, kan emang udah tujuannya sih pelepah kelapa nih gitu kan. Berarti yang kita harus mainin, yang kita harus benar-benar maksimalin itu si tambahannya ini, apa yang kita mau kombinasiin ke si pelepah kelapa gitu. Kayak gitu. Dan ini bisa fleksibel? Betul. Bisa berbagai macam cara gitu ya untuk melakukan. Iya betul. Kalau nggak salah tadi Gloria sempat bicara kebetulan aja honeycomb paper salah satunya karena pandemik tersedia. Kalau yang lain ada nggak misalnya gitu? Bisa Pak. Jadi ada nih satu foam board yang tadi aku bilang. Namanya apa? Sorry. Foam board. Oh, foam board. Ya, foam board. Nah, jadi itu dia kalau honeycomb paper yang tadi kita lihat itu kan dia ada rongga-rongganya. Nah, dia emang kuat, cuman kalau misalnya pakai foam board itu dia lebih menyeluruh lagi gitu. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan pelepah kelapanya udah lurus, udah kayak maksudnya udah lurus, istilahnya udah kayak kertas gitu. Nah, digabungkan dengan foam itu jadi lebih lurus lagi. Maksudnya panelnya tuh lebih kelihatan panel gitu. Terus kalau misalkan bisa juga kita buat si penguatnya itu dari si pelepah kelapanya itu sendiri. Jadi pelepah kelapanya itu udah kita buat udah di press. Jadi serat-seratnya itu udah di-press, udah dijadiin penguatnya itu sendiri. Kayak gitu sih. Oke, berarti ini sekaligus juga menjawab tadi pertanyaan Pak Purwanto tadi gitu ya. Berarti sebenarnya bisa juga kalau pakai material alami itu lagi gitu ya sebagai. Betul. Oke. Pak Nofrizal, mudah-mudahan cukup menjawab Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nofrizal. Oke, silakan. Ada lagi yang
mau ditanyakan, saya masih ada bisa satu pertanyaan lagi nih untuk Bu Phoebe dan Bu Gloria. Bu Gloria, Gloria maksudnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dalam kaitannya dengan ini. Oke, tampaknya sudah cukup. Terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan yang hadir dalam acara ini, juga rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga apa yang kita paparkan ini bisa menjadi bermanfaat di berbagai dimensi. Bagaimana tadi disampaikan terutama gitu ya, kalau kita dapat memberikan satu refleksi bahwa sebenarnya peran kita sebagai desainer ini luar biasa. Bentangannya, dimensinya itu luar biasa sekali gitu. Dari dimensi sosial gitu ya, tadi disampaikan oleh Pak Andi, lalu kemudian dimensi teknis yang sudah disampaikan oleh Gloria gitu ya, lalu kemudian dimensi inovatif juga disampaikan Gloria. Jadi sesungguhnya kita punya tanggung jawab yang besar sebagai seorang desainer, dan kita harus sungguh-sungguh kalau memang kita mau menghasilkan satu desain yang berkelanjutan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Kartika. Ya, terima kasih Pak Martin. Terima kasih juga kepada Gloria dan Ibu Phoebe untuk materinya yang luar biasa baik. Demikian sesi utama pada webinar kali ini berakhir. Saya juga mau memberitahu bahwa formulir daftar hadir sudah bisa diisi. Link sudah saya share di kolom chat ya. Sebelum acara ini benar-benar ditutup, saya mau menyampaikan bahwa Jurnal Strategi Desain Inovasi Sosial volume 2 edisi 1 masih dalam proses editorial. Oleh sebab itu, penerbitan JSDS volume 2 edisi 1 ini mungkin akan sedikit mundur. Webinar JSDS ketiga juga akan dilaksanakan pada tanggal 18 November pukul 14.30 sampai 16.30. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk ikut, informasi lebih lengkap akan dimuat dalam Instagram JSDS UPH, yaitu @jsds.uph. Dan kita juga akan mengumumkan melalui announcement OJS dan juga melalui email. Demikian informasi yang ingin saya sampaikan. Bagi Bapak dan Ibu peserta yang belum menyalakan video, saya persilahkan, karena sebelum kita semua berpisah dan kembali ke dalam kegiatan masing-masing, saya mengajak Gloria, Ibu Feby, dan juga Bapak Martin, dan juga Bapak dan Ibu untuk berfoto bersama di layar. Sebelum berfoto, sekali lagi, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir dan kuesioner umpan balik untuk acara webinar JSDS kali ini. Link form sudah saya lampirkan ke dalam kolom chat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam proses berjalannya acara. Saya pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Terima kasih dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Pak Purwanto. Terima Ya, terima kasih kasih. Pak Andi. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih banyak.